Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Bingkai Narasi. Saat ini kondisi ekonomi di Indonesia ini bagaimana, Pak Gus? Apakah eh, baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, Pak Gus? Telah hadir di sini sosok yang fenomenal, ahli ekonomi, wartawan media juga, Bapak Agus. Di sini Bapak Agus, kita akan berbincang-bincang sedikit nih, Pak Agus nih. Menurut Pak Agus nih, saat ini kondisi ekonomi di Indonesia ini bagaimana, Pak Agus? Apakah baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, Pak Agus? Tapi yang jelas, silakan, Bapak Agus. Indonesia sekarang sudah lagi recovery ya, karena kan kita tahu pandemi sudah dialami di seluruh dunia 2 tahun lebih, dan bukan Indonesia saja sebenarnya. Secara makro internasional ekonomi semua negara mengalami stagnan atau bahkan minus. Nah, dan sekarang sudah di Indonesia khususnya ya, pandemi sudah dianggap melandai dan kita pun dengan APBN mungkin terus dengan upah stimulus ekonomi semacam banyaklah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di Indonesia yang dianggap telah berhasil, sehingga dibandingkan dengan negara-negara lain ekonomi Indonesia itu relatif lebih aman walaupun sempat turun, tapi sekarang sudah berbalik. Itu aja sih. Dan mudah-mudahan sampai akhir pemerintahan Pak Jokowi ekonomi sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia. Itu aja. Selanjutnya untuk bagian nanti dulu, Pak. Sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka berapa ya, Pak Gus? Oh, saya kurang tahu, tapi yang jelas udah di angka 5 ya, 5%. Kemarin kan sempat minus ya sempat minus, tapi sekarang udah berbalik jadi 5% lagi karena kan kemampuan pemerintah dalam stimulus ya, dengan memberikan modal bekerja, dengan memberikan relaksasi sehingga roda ekonomi khususnya UMKM itu bisa berjalan meskipun sempat konsumsi masyarakat tersendat karena kita tahu karena pandemi juga banyak beberapa sektor, terutama sektor real ya, itu kena dampaknya dan mengakibatkan sejumlah perusahaan dengan terpaksa melakukan PHK. Sektor real kayak gimana? Sektor real seperti mungkin manufaktur, mungkin seperti sepatu, pakaian, karena mungkin sektor itu menghentikan karena nggak ada permintaan, karena mereka kan karena PHK daya beli masyarakat nggak ada, akhirnya mereka untuk berkonsumsi gimana gitu karena PHK itu aja. Belakangan ini isu mengenai minyak goreng itu mencuat ya, Pak Gus ya. Bahkan sekarang ini harga minyak itu melampaui berapa? 40-50 ribu ya? 50. Ya, Bagus ya. Padahal kita itu negara yang sawitnya, produsen sawitnya ini juga minyaknya terbesar juga gitu. Nah, menurut analisa Pak Gus, ini kenapa bisa terjadi nih, Pak Gus? Apakah ada kejahatan? Bahan baku melimpah ya, tapi kok bisa mahal gitu? Kenapa? Pertama, emang ada kejahatan dan modalnya sudah tahu dari berita-berita siapa sih tokohnya, kan ada tuh dari bertangkap KPK, saya nggak menyebutin namanya. Yang kedua memang harga dari minyak mentah dunia itu sedang meningkat. Nah, jadi permintaan akan turunannya juga meningkat. Nah, satu sisi dari sisi domestik, banyakkan tentu dong, siapa sih pengusaha yang nggak pengen mendapatkan profit yang lebih tinggi, makanya ingin ekspor dengan harapan dapat keuntungan besar. Tapi lagi-lagi dalam hal ini ada kemungkinan, menurut saya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah itu semacam longgar gitu, sehingga mereka dengan mudah melakukan ekspor tanpa ada pengendalinya.
Tapi jauh-jauh hari pemerintah pun sudah membuat regulasi yang membatasi itu. Tapi lagi-lagi ya namanya juga peraturan, namanya bukan peraturan, ada yang bilang peraturan tetap dilanggar gitu. Akhirnya pada ujung-ujungnya waktu itu sempat juga pemerintah pernah kan untuk menstop, aku mau nyebutin pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah stop untuk melakukan ekspor. Tapi kembali lagi akibatnya ya di pengusaha juga yang merasa itu, akhirnya setelah itu dibuka kembali karena mungkin harga minyak sudah dianggap stabil. Itu aja sih. Sisi regulasi dan hukum seperti apa yang perlu dibenahi gitu. Dia Ya, betul. soal minyak goreng ini Enggak, tidak berlarut-larut hingga masyarakat merasakan rugi ya Bagus ya. bukan rugi lagi, susahnya Susah sampai jadi ini. sampai Kira-kira apa yang perlu dibenahi ini? Sebagai masyarakat, saya juga patut aware gitu ya dengan keadaan dan peristiwa yang menimpa kita, khususnya terkait dengan isu kelangkaan minyak goreng ini. biar gimana rumah tangga pusing. Tapi alhamdulillah ngebul selalu kan saya gabung di sini, jadi enggak. Ada sponsor. Pintar deh. biar di endorse dimasuk itu deh. Di Serang dan dari BUMN kemarin kan di Serang, di Cilegon juga buka pasar ini, pasar rakyat gitu. Cuman harga 65.000 dapat beras 5 kg, dapat minyak berapa gitu kan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya yang kayak gitu bukan solusi gitu kan. Ibaratnya apa ya? Pokoknya nggak solusi aja. Kalau kata patah kan, kalau kamu mau ini gitu kan, apa sih, jangan ngasih Kail, hasilnya pancing ya, gitu pancing. kan. Ya saya ikan ya, kasih ikan. Kayak itulah istilahnya gitu. Menurut saya itu ya cuman apa istilahnya? Kayak orang rokok gitu kan, asapnya doang gitu, tapi setelah dikeluarkan asapnya nggak rasa lagi gitu. Jadi itu kalau saya bukan solusi. Alangkah lebih baiknya ya regulasi yang ada di kita itu benar-benar diperhatikan bagaimana sistem kita khususnya terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini dibenahi gitu kan. Nah, saya sendiri masih gamang gitu kan, sistem ekonomi kita ini sebenarnya kita ini menganut sistem apa gitu kan. Gimana menurut Pak Agus sebagai orang yang memang sudah bergelut di dunia ekonomi sejak zaman lulus kuliah dari UGM ya kan? Salah bukan itu, bukan universitas itu ya. Enggak, kembalikan dulu ke moderator, jangan balikin aja. Mengalir aja, ini bukan diskusi di media. Tapi dia bilang makanya moderator loh, jadi moderator. Ya, saya mau lanjutkan aja. Gimana sistem perekonomian di sini? Katanya kan amanat di undang-undang itu kan sistem apa? Ekonomi Pancasila. Apa? Koperasi ya? Oh, koperasi dan kekeluargaan. Koperasi dan kekeluargaan, sistem ekonominya ya. Sistem ekonomi tetap Pancasila. Kita kan mengacu pada Pancasila. Kenyataannya sekarang seperti apa? Kalau kenyataannya tergantung dari siapa yang merasakannya. Tergantung siapa yang merasakan. Kayak misalnya tadi saya singgung dia, misalnya keluarga Anda gimana? Oh, saya mah baik-baik aja dah. Jadi gitu. Ada juga misalnya masyarakat yang bilang waktu itu dia mungkin keadaannya lagi nggak itu ya sih. Jadi komentarnya juga ya agak negatif gitu. Iya, saya gitu aja. Karena bagaimanapun lah namanya masyarakat ekonomi Pancasila, jujurnya ya masyarakat untuk semua. Iya. Kan gitu. Masalahnya sekarang adalah pendistribusian kue-kue ekonomi yang nggak merata menurut saya. Jadi pertanyaannya kue ekonomi kayak gimana maksudnya? Ya, kan tentu aja kan pemerintah dalam APBN punya anggaran. Dan kan hasil terus bukan APBN aja tapi APBD juga, bupati juga punya anggaran dan punya punya sumber daya alamnya ya. Kalau seandainya itu dikelola dengan baik dengan orang-orang yang amanah ya tentu aja terus sesuai dengan kemampuan orang-orangnya pasti. Berarti kalau gitu emang sistemnya bukan sistem Pancasila bagus. Kalau kembali enggak, saya bicara tentang realnya aja. Kita kan bicara tentang Indonesia, kita bicaranya ke Pancasila, bukan kita itu ekonomi sosialis, ekonomi kapitalis, bukan. Kita ke ekonomi Pancasila. Namanya. Prakteknya ya Pancasila juga. Saya bilang. Soalnya bagus. Yang kaya semakin kaya. Ya itu menurut ente. maksudnya gini,
bisa nggak ngasih gambaran apa itu bukan definisi apa gambaran lah gitu. Ekonomi kapitalis itu kayak gimana, ekonomi sosialis kayak gimana, terus ekonomi Pancasila yang dimaksud ekonomi Pancasila yang kayak gimana? Ekonomi Pancasila kan udah didasarkan dalam pembukaan itu yang kesejahteraan yang kata itu dalam pembukaan Indonesia, pembukaan undang-undang yang itu ada di alinea 4 itu loh yang itu ya. Nah, itu yang gitu kan. Nah, isinya apa? Saya lupa isinya apa? Bahwa sesungguhnya masyarakat yang adil yang menjadi yang kata lembaga yang Indonesia yang beradab terus di masyarakat internasional terus ada kesejahteraan itu adalah Anda baca makanya gitu. Ini yang saya tahu ya. Tadi juga Pancasila saya tahu, ini kapitalis juga saya tahu itu berdasarkan dari nilai kapital diserahkan kepada pasar. Nah, di situ pengusaha-pengusaha yang mengendalikannya main. Nah, ya karena wajar titik poinnya bagus. Diserahkan pada pasar. Ini sebenarnya isunya sekarang ini yang tadi kembali lagi ke Migor ya. Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo telah memberikan statement secara terbuka bahwa 2 minggu kemudian minyak goreng akan turun. Nah, 2 minggu lebih sekarang sudah lewat. Tapi minyak goreng harganya masih melambung. Berarti kan itu kaum yang kapitalis itu masih mencengkram, masih kuat, berarti sistemnya sistem kapitalis dong. Enggak. Aku nggak mau bilang gitu ke pasar. Gue di mana? Lagi shoot ya. Jadi yang jelas kalau dalam praktiknya ya namanya seorang pemimpin pasti ada sisi kelemahannya dan bukan pemimpin enggak sistemnya juga regulasinya juga kan tadi dia bilang bahwa hukum punya peraturan tuh bisa aja dilanggar hal seperti itu tapi pemerintah sudah semaksimal mungkin dalam hal ini ya buktinya sudah ada yang ditangkap pengusaha yang dianggap yang sudah merusak harga pasar tapi pada gilirannya masyarakat pemerintah hanya sebagai pendorong pengendali kalau untuk tataran bawahnya kita masih tahu lah. Jangankan dari harga pengendali. Iya, pendorong juga pengendali. Nah, sayangnya nggak semua ini bisa dikendalikan oleh pemerintah. Sosialis itu kan yang dipegang oleh pemerintah langsung otoriter. Kalau yang Pancasila kan ada pemerintahnya juga, ada kapitalisnya campuran. Cina ya. Ya Cina sosialis. Tapi sebenarnya Cina ini udah sosialis ya. Lebih Cina sebenarnya udah lebih liberal. Karena juga pasarnya itu buktinya dia udah kalau maju yang gitu. Paham sosialis itu yang komunis. Rusia. Beda kan Rusia dulu. Bukan Rusia dulu apa sebelum Rusia apa ya? Uni Soviet. Uni Soviet. Iya, paham komunis itu sosialis. Di mana ekonominya. Di mana pemimpin itu mendorong masyarakatnya untuk menumbuhkan ekonomi ya buktinya orang disuruh bekerja sampai nggak digaji nggak dapat itu kalau sosialis bahkan di mana negara secara otoriter mendorong masyarakat untuk berkapital agar menambahkan keuntungan untuk negara buat negara. Sosialis kayak gitu ya? Bukan sebaliknya ya? Bukan gaya negara. Ya ekonomi Indonesia saat ini mudah-mudahan ya Indonesia lebih baik lagi karena kan pandemi sudah berakhir dan kita juga makin karena kan Indonesia termasuk negara di ASEAN yang mampu bertahan dari pandemi karena kan masyarakatnya juga didorong oleh demografi, kekayaan alam dan regulasi yang mendukung. Jadi itu benar apa hoax itu? Kenyataannya begitu. Indonesia kan kaya. Terus penduduk Indonesia sekarang 273 juta ya. Nah, 2.700.000. Sekitar segitu dah. Ya segitu dan patut disyukuri gitu aja dan mudah-mudahan kedepannya yang jadi kembali lagi setelah Jokowi ini dapat pemimpin yang lebih bagus sehingga Indonesia makin sejahtera.